Halo teman-teman, jadi jumpa lagi ya dengan saya, Putu Agus Putra Dwi Payana, pada mata kuliah IPA Masa Depan. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan membahas jurnal terkait dengan Comparative Study of Nanoparticle and Alcoholic Fuel Additives Biodiesel Blend for Performance and Emission Improvement. Ya, jadi ini jurnal by Mujtaba et al. Nah, jadi adapun permasalahan yang dibahas pada jurnal ini, yang pertama itu adalah jadi kelangkaan sumber daya tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil menjadi masalah utama bagi kehidupan manusia. Nah, sektor transportasi ini sangat banyak menghabiskan atau mengkonsumsi bahan bakar fosil. Nah, jadi secara tiba-tiba untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, hampir 50% bahan bakar fosil digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada sektor transportasi. Seperti itu. Nah, karena faktor ini bahan bakar fosil aktif ini diambang kelelahan. Jadi dengan banyaknya kendaraan bermotor, kemudian alat transportasi lainnya seperti mobil dan lain-lain itu menggunakan bahan bakar fosil. Jadi penggunaan yang terus-menerus secara berlebihan ini tentunya akan berdampak berbahaya bagi kelangsungan hidup kita seperti itu. Nah, jadi saat energi tersebut terus kita gunakan karena energi bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbarui, jadi tentunya dalam kurun waktu tertentu sumber energi ini atau sumber daya ini akan habis seperti itu. Nah, jika habis maka kita tidak akan bisa lagi memanfaatkan sumber daya alam seperti itu yang misalnya di sini ada bahan bakar fosil seperti itu. Nah, tentunya dengan kemajuan teknologi saat ini kita perlu memperbarui atau mengupgrade diri untuk menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui tentunya. Dan manfaatnya juga tidak kalah dengan bahan bakar fosil tersebut. Nah, adapun solusi dari masalah ini, jadi penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu solusi dalam menangani permasalahan kelangkaan bahan bakar fosil. Jadi tentunya karena sumber energi terbarukan itu dapat kita ciptakan, maksudnya dapat kita buat dengan energi-energi yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, selanjutnya banyak peneliti telah menyelidiki berbagai biofuel dan biodiesel paling cocok sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel karena sifat fisikokimia yang lebih baik. Kemudian tapi penggunaan biodiesel ini masih dibatasi pada sektor transportasi seperti itu. Jadi walaupun kita sudah menemukan solusi dari masalah kelangkaan bahan bakar fosil, namun saat ini penggunaan biodiesel ini masih dibatasi pada sektor transportasi. Jadi karena pembakaran yang dihasilkan itu tidak sempurna. Jadi saat pembakaran yang tidak dihasilkan itu tidak sempurna, maka itu akan berdampak bagi kesehatan kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu. Tentunya juga akan dapat menipis lapisan ozon seperti itu. Nah, jadi kelemahan ini dapat diatasi dengan mengadopsi berbagai metode baru seperti itu. Namun dengan penelitian-penelitian lebih lanjut, jadi kelemahan ini dapat kita atasi dengan menggunakan atau menambahkan alkohol beroksigen dan juga menambahkan nanopartikel sebagai aditif yang dapat meningkatkan karakteristik mesin diesel seperti itu. Jadi saat penggabungan dari alkohol beroksigen dan nanopartikel itu dengan biodiesel, maka hasil pembakarannya itu akan lebih sempurna seperti itu, sehingga tidak ada lagi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, jadi apa itu biodiesel? Nah, jadi biodiesel ini pada dasarnya diproduksi dari minyak kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini diolah kemudian dihasilkan minyak seperti itu. Namun biodiesel yang dihasilkan ini kurang berkualitas. Jadi karena hanya dihasilkan oleh kelapa sawit ini memang mendapatkan biodiesel, namun kurang bagus kualitasnya seperti itu. Jadi sehingga perlu dicampur dengan bahan lainnya seperti itu. Jadi pencampurnya tersebut itu adalah minyak wijen. Nah, minyak wijen ini sangat cocok untuk mencampur dengan minyak sawit. Jadi dengan proporsi 50-50. Jadi setengah minyak wijen, kemudian setengahnya minyak sawit seperti itu. Nah, adapun metode yang digunakan, jadi
dalam pembuatan biodiesel ini disintetis dari campuran minyak wijen dan kelapa sawit menggunakan proses transterifikasi berbantuan ultrasound. Nah, selanjutnya B30 dicampur dengan bahan bakar aditif sebagai bahan bakar dasar untuk membentuk campuran Turner dengan proporsi yang berbeda sebelum pengujian mesin. Nah, selanjutnya alkohol beroksigen itu DMC dan DEE dan nanopartikel ini CNT dan juga TiO2 digunakan untuk meningkatkan karakteristik bahan bakar dan emisi mesin serta parameter kinerja. Seperti itu. Jadi dengan menggabungkan beberapa unsur di dalamnya ini diharapkan nanti biodiesel ini dapat digunakan selayaknya menggunakan bahan bakar fosil seperti itu. Nah, dengan tentunya ramah lingkungan. Nah, jadi hasil pembahasannya, jadi minyak sawit dan wijen dicampur sebelum proses terserifikasi dengan proporsi 50-50 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk meningkatkan suhu dingin sifat aerian biodiesel sawit seperti itu ya. Kemudian teknik ISG digunakan untuk mencampurkan 2 metil ester secara stabil. Campuran bahan bakar B30 kemudian disiapkan sebagai bahan bakar dasar. Nah, selanjutnya nanopartikel CNT, kemudian ada TiO2 dan alkohol beroksigen dicampur dengan B30 untuk memeriksa pengaruhnya terhadap performa mesin dan emisi karakteristik. Nah, adapun hasil yang didapatkan itu yaitu yang pertama itu adalah pembakaran yang lebih sempurna dibandingkan hanya dengan biodiesel minyak sawit saja. Selanjutnya penurunan emisi CO yang signifikan. Jadi ini penurunannya itu jauh tinggi, lebih tinggi ya. Kemudian pengurangan maksimum emisi NOx gitu ya. Jadi itu hasil-hasil yang didapatkan setelah menggunakan atau menguji coba biodiesel minyak sawit dan wijen ini yang dicampur dengan nanopartikel dan juga alkohol beroksigen. Nah, selanjutnya ada pun temuan yang didapatkan. Jadi dengan pencampuran nanopartikel dan bahan bakar alkohol adiktif ini jadi dapat digunakan untuk meningkatkan sifat spesifik bahan bakar serta meningkatkan karakteristik mesin dan emisi tanpa memodifikasi mesin diesel. Jadi penambahan nanopartikel dan alkohol beroksigen ini dengan biodiesel menghasilkan kandungan oksigen yang lebih tinggi selama proses pembakaran. Kemudian mengurangi emisi, meningkatkan karakteristik kausan karena absorpsi nanopartikel pada permukaan logam. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari penambahan unsur-unsur ini. Nah, jadi nanopartikel, kemudian ada alkohol beroksigen itu yang dicampurkan ke dalam biodiesel seperti itu. Jadi tentunya untuk kedepannya nanti biodiesel ini pasti akan lebih disempurnakan lagi sehingga kita sebagai konsumen bahan bakar ini yang menggunakan kendaraan setiap hari dengan untuk memenuhi kebutuhan kita itu tentunya saat kita menggunakan biodiesel itu kita juga ikut membantu untuk menyelamatkan bumi dari habisnya energi yang tidak terbarukan seperti itu. Jadi kita berpeluang besar untuk memanfaatkan energi-energi yang dapat diperbarui seperti misalnya biodiesel tersebut. Nah, jadi itu juga salah satu contoh kita mencintai alam dan lingkungan kita. Nah, jadi mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurnal yang tadi saya sebutkan. Nah, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Jadi untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak.